Selanjutnya kita akan memasuki presentasi selanjutnya oleh Dr. Lely yang luar biasa, mungkin bisa ditampilkan kurikulum vitanya. Dr. Lely ini organisasinya banyak sekali ya, sama dari IDI, PDSKJI, kemudian kalau saya bacakan satu persatu nanti memotong waktu bicaranya, padahal waktu kita mepet ya. Nah, di sini kalau kita lihat riwayat pendidikan dan juga pekerjaannya menunjukkan beliau memang pakar di dalam menyampaikan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan prognosisnya. Sebenarnya bisa pulih nggak sih kalau tadi di pemaparan tadi, kalau manajemennya tidak baik, memang ada gejala sisa ya. Tapi sesungguhnya seperti apa prognosis dari orang dengan gangguan jiwa berat. Untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Lely, kami berikan waktu untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Debbie. Saya izin untuk share screen. Maaf, apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat, dokter? Iya. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya akan mempresentasikan satu topik yang barangkali sebagian tadi sudah dipaparkan ya oleh Dr. Camelia, sehingga saya lebih mudah untuk melanjutkan sedikit lagi tentang gangguan jiwa berat. Bisa pulihkah kecakapan mentalnya? Jadi kita berbicara tentang nanti next apa yang akan dialami, yang akan dijalani oleh keluarga-keluarga yang memiliki pasien dengan gangguan jiwa berat. Jadi topik bahasannya saya akan bagi. Kita akan memulai dengan gangguan jiwa berat yang tadi sudah dibahas, khususnya tentang skizofrenia. Nah, kalau kita melihat PPDGJ, memang sebagian besar di sana jelas dinyatakan bahwa gangguan jiwa kita bagi psikosis dan neurosis. Sementara yang psikosis yang berat itu adalah skizofrenia dan kawan-kawannya dan gangguan mood. Sedangkan yang lain kita kelompokkan menjadi kelompok-kelompok neurosis. Nah, ini adalah satu beban berat yang harus dipikul oleh keluarga-keluarga setelah salah satu anggotanya memiliki gangguan sesuatu ya. Jadi kalau gangguan mental itu diproyeksikan ternyata hampir 1/4 dari proporsi yang penyakit yang ada di masyarakat kita. Ya. Saya menilai angka gangguan mental mungkin bukan 24 saja, karena di sini masih terdiagnosis dengan penyakit macam-macam, sebetulnya mereka ada di sini juga sedang mengalami gangguan mental. Jadi kita melihat betapa berat beban yang harus dipikul oleh pasien dan keluarganya. Belum lagi tahun-tahun yang hilang gara-gara mengalami skizofrenia misalnya, gara-gara bipolarnya. Jadi itu yang benar-benar menjadi perhatian kita bersama. Skizofrenia, penderita gangguan jiwa ini mendapat porsi pelayanan yang lebih baik dibanding saat ini. Ini pola gangguan jiwa skizofrenia yang ada di Indonesia. Jadi kita melihat proporsi rumah tangga, kalau mereka memiliki satu anggota yang skizofrenia atau psikosis, mereka kita lihat di warna biru itu 2013 dan 2018 sedikit menurun. Tetapi angka ini masih belum bermakna. Nah, kita lihat 3 bulan atau di nasional kita
keluarga yang memiliki pasien atau anggota dengan gangguan jiwa berat, mereka cenderung menyembunyikan. Jangan sampai nanti anggota keluarga ini membuat repot mereka, membuat masalah di luar. Nah, cakupan pengobatan pasien yang menderita gangguan jiwa berat itu sebetulnya sudah jadi hanya tersisa 15%-nya saja yang masih 50-50. Jadi separuh kurang minum obat secara rutin. 51% tidak rutin. Nah, saat mereka ditanya kenapa kok sampai tidak rutin, sudah sehat. Kemudian kelompok yang lain mengatakan, ya oke saya lupa-lupa, jadi tidak rutin berobatnya. Atau mereka mengatakan, aduh maaf ya saya pas nggak ada uang, membeli obat lanjutannya. Tetapi angka ini perlu kita cermati, ternyata angkanya berkisar antara 1,8 sampai 12,3. Jadi kita bayangkan kalau kita rajin melaporkan, rajin mencatat, mungkin kita akan dapat angka yang ada tsunami, ada likuifaksi, sehingga benar angkanya pasti tinggi di sana karena gangguan jiwa yang terjadi akibat bencana yang sangat besar. Nah, di rata-rata kita dapat angka 6,1%. Ternyata orang yang depresi mereka tidak berobat. Hanya 9% saja yang menjalani pengobatan. Mereka mau minum obat. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya membuat persepsi masyarakat kita itu untuk mengerti dan mengenali bahwa gangguan yang seperti ini, yang namanya depresi, juga perlu pengobatan. Tentunya pengobatan yang rutin, yang teratur. Berpikir, mereka tuh cakep nggak ya secara mental setelah mengalami gangguan-gangguan itu. Nah, salah satu ahli mengingatkan kita, ya Howard Gardner itu mengingatkan kita bahwa kecerdasan jangan dilihat hanya kognitifnya, ya. Karena ternyata kecakapan mental itu banyak faktornya, pengaruhnya juga sangat banyak. Kalau kita bisa melakukan early intervention, ya sama pemaparan Dr. Camelia tadi, kita beri teman-temannya, lingkungan sosial, lingkungan pekerjaan, maka kecakapan mental pasien ini akan jauh lebih baik. Dan kita lihat itu menderita skizofrenia, menderita bipolar misalnya, maka kita tidak hanya boleh mengagungkan kognitifnya saja, ya karena ternyata kecerdasan mereka masih bisa didukung, masih bisa ditingkatkan dengan 8 ranah yang lain. Ya, jadi kecerdasan itu banyak jenisnya. Kalau mungkin kita hanya mengisi satu bagian saja, tapi alangkah baiknya kita mengembangkan itu bisa menjadi lebih baik masa depannya. Nah, kecakapan mental sendiri sebetulnya adalah satu kemampuan berpikir. Kadang kita menyebutnya sebagai intelektual. Banyak orang mendeskripsikan sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir dan
bertindak. Ya. Dan kemampuan berpikir itu seringkali kita ukur dengan IQ. Padahal kita tahu ada parameter yang lain yang sering kita tidak gunakan. Ada emotional quotient di situ dan ada spiritual quotient. Yang tentunya kalau kita bisa padukan, maka hasil pengukuran ini akan lebih objektif. Nah, ini legal aspek untuk kecakapan mental tadi. Jadi setiap kali kita memberikan satu rencana buat pasien, kita memang harus memberikan informasi dengan jelas. Dia sakit apa, dia sedang mengalami masa-masa seperti apa nantinya, kemudian dia perlu minum obat. Kalau tidak diminum obatnya, maka ada resiko. Ya, jadi kalau kita bisa jabarkan itu satu persatu, maka pasien-pasien akan dengan sukarela berbicara dan punya hubungan baik dengan dokternya. Jadi tidak ada kesalahpahaman lagi antara pasien dan dokter. Dan apa yang kita lakukan sebagai dokter itu memang sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi kita tidak pernah menyembunyikan pada pasien-pasien kita rencana apa yang akan kita kerjakan. Termasuk pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa berat. Kalau mereka membahayakan dirinya, membahayakan lingkungannya, maka tentu kita akan ambil tindakan yang mengikat misalnya. Jadi itu kita semua sampaikan. Nah, ini syarat juga. Ya. Sehingga masyarakat kita menjadi ragu. Dia seorang aparat, dia mengerti hukum, tapi kenapa dia melakukan berbagai macam kejahatan? Ya, dan orang akhirnya menjadi terpecah pendapatnya. Sebagian mengatakan bahwa aduh dihukum saja, dia sudah melakukan kejahatan. Sebagian lagi mengatakan wah kasihan kalau dia benar-benar karena gangguan jiwanya melakukan kejahatan. Ya, sehingga memang dibutuhkan peran psikiater di sini untuk memilah dia mengalami apa sebetulnya sampai dia melakukan kejahatan. Ya. Dan evolusi seperti memeriksa proses di persidangan benar-benar mengetahui tentang gangguan jiwa, biasanya hukumannya akan jauh lebih fair, lebih adil dibanding mereka yang tidak mau tahu, karena yang dilihat hanya pidananya saja. Ya. Jadi pertanggungan jawab pidana pada mereka yang melakukan tindak pidana itu memang benar-benar masih menjadi perhatian serius saat ini. Nah, terapi dan rehabilitasi yang bisa kita lakukan itu memang penuh dengan tantangan. Si pasien sendiri, si klien kita seringkali menolak pengobatan setelah merasa dirinya sembuh. Aku udah sembuh, ngapain juga aku berobat, minum obat, ngapain juga aku disuntik setiap bulan. Ya. Sementara keluarga mereka budget beli obat, budget konsultasi dokter, lumayan. BPJS menyuruh pasien datang seminggu sekali. Ya, buat mereka menyulitkan karena transportasi misalnya. Kemudian ada juga kelompok-kelompok dokter, ya, termasuk para psikiater teman-teman kami, itu berusaha menghentikan pengobatan. Kalau bisa dihentikan, ayo kita hentikan aja deh. Nanti kalau kambuh, baru kita obati. Ya, pemikiran seperti ini sering menjadi dualisme di masyarakat, di kalangan medis, ya, sehingga banyak orang berpikir ya sudahlah nanti kalau memang kambuh baru kita lihat lagi gimana berikutnya terapi apa yang kita bisa berikan. Ya. Padahal kita lupa bahwa di dunia medis kita masih punya banyak bidang penyakit lain yang harus minum obat seumur hidupnya. Sehingga kalau kita bandingkan apa bedanya sebetulnya terapi di bagian penyakit dalam misalnya dengan penyakit-penyakit psikiatri. Ya, mereka minum obat setiap hari dan tidak boleh berhenti. Dengan segala resikonya kalau
soundingkan ke masyarakat bahwa minum obat, bahwa terapi-terapi yang kita lakukan itu bisa disepakati, bisa dijalanin dengan senang hati. Model-model terapi yang kita rasa sangat membantu. Ya, tadi Dr. Camilla sudah sempat menyinggung bahwa penanganan pasien sekarang bukan hanya sekedar suruh istirahat, suruh tidur. Karena kita tahu penyakit-penyakit mental, kalau kita suruh istirahat, maka tambah banyak yang dia pikirkan, tambah banyak gangguannya. Ya, sehingga kita lebih baik memberdayakan mereka. Ya, karena nantinya kalau sampai ada gangguan yang ditimbulkan oleh para pasien ini di masyarakat, itu masyarakat benar-benar menyorot. Ya, jadi gangguan jiwa ini memang benar-benar jadi membuat cerita-cerita yang fiksi ataupun yang non-fiksi, ya, terang-terangan. Diri sebagai kalangan medis, biasanya kita menganut satu kenyataan, ya, satu pemeriksaan bahwa para terdakwa ini bukan sekedar tahu, ya, bukan sekedar dilarang melakukan kejahatan, tetapi mereka juga harus punya pikiran bahwa kalau melakukan kejahatan itu memang salah. Ya, jadi ada konsep actus reus dan mens rea di sini, ya, yang kita nantinya akan buktikan si klien kita ini termasuk yang mana. Apakah dia mengerti bahwa dia kalau melakukan sesuatu tindakan dia akan menghadapi konsekuensi hukum misalnya. Nah, ini salah satu contoh. Kadang-kadang kita dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian. Apakah mereka cukup cakap mentalnya untuk hadir mempertanggungjawabkan kejahatannya? Ya. Mereka bisa nggak bertanggung jawab konflik, pertimbangan, rapat-rapat yang panjang. Tidak semua dokter yakin bahwa pasien ini harus dilakukan pengobatan, harus memperoleh terapi, harus diobati dulu sebelum dia bisa bertanggung jawab di pengadilan. Ya, jadi benar-benar ini menjadi satu fenomena yang di masyarakat kita sangat-sangat menarik, ya, karena kontroversial. Misalnya saya pernah dapatkan satu hukum mati, padahal dia skizofrenia. Dengan segala upaya yang dilakukan dengan penggalangan dana yang luar biasa dari salah satu negara, maka si narapidana ini akhirnya berubah hukumannya dari hukuman mati menjadi 20 tahun penjara. Nah, tetapi perlu Bapak Ibu, teman-teman sejawat tahu hukuman perubahan itu, jadi hukuman yang tadinya mati menjadi 20 tahun itu datang setelah narapidana ini menjalani hukumannya 18 tahun. Jadi benar-benar panjang, melelahkan proses untuk menghitung mereka itu sebetulnya cakap mental atau tidak. Nah, konsekuensi Izin waktunya sosial. kurang 3 menit, Dr. Lely. 3 menit lagi Makasih. untuk presentasi. Makasih. Konsekuensi sosial dan hukum seringkali juga menjadi dilema kita bersama. Boleh nggak orang-orang jiwa berat ini menikah? Terus kalau sudah menikah, boleh nggak mereka punya anak? Nah, sebetulnya sekarang tergantung pasangan mereka. Bahwa oh ternyata pasanganku ini udah gangguan jiwa loh dari dulu. Ya, waktu menikah normal, bagus. Tetapi ternyata sekarang kambuh dan lebih parah dari cerita yang dulu. Ya, jadi saran saya untuk pasangan yang akan menikah lebih dahulu, sebaiknya tahu ya daripada setelah tahu mereka memutuskan untuk menceraikan, meninggalkan pasangannya. Ini contoh kasus, saya bawa beberapa kasus. Yang pertama seorang wanita ya menikah
dia pendidikannya S2, punya 3 anak, ya, dia pernah sukses menjadi marketing manager setelah gangguan jiwanya. Jadi setelah dia berobat, dia masih bisa menduduki satu posisi sebagai manajer marketing. Ya, sayangnya karena kami di Bali itu benar-benar terdampak pariwisatanya, ya akhirnya dia resign karena bekerja tidak dibayar. Ya. Disuruh masuk tapi tidak dibayar. Ternyata masih cukup bagus pada dia. Ya. Diagnosisnya adalah gangguan bipolar tipe 2. Ya, pasien kedua adalah seorang laki-laki 40 tahun yang dia sudah menikah juga. Pendidikannya hanya SMA. Dia menderita skizofrenia paranoid dan pada saat pertama kali sakit, ya, itu saat dia mulai bekerja. Ya. Tapi dia masih bisa istri. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan istrinya, kenapa kok dia sering kali menuduh saya selingkuh? Ya, rupanya saat itu muncul Nah, pasien yang terakhir adalah seorang laki-laki 64 tahun, pendidik. Ya. Tapi dengan pengobatan dia bisa sembuh, bisa menikah, ya, dan punya anak. Anaknya sekarang sudah sarjana semua. Ya, jadi kita melihat ternyata masih ada sisi lain dari kecakapan mental pasien skizofrenia, pasien yang skizofrenia, yang kita bisa tangani dengan baik, kita bisa pelihara. Yang lain, diabetes, hipertensi, ya, sehingga dia juga minum obat macam-macam, ya, kambuh kalau di stop obatnya tentunya, ya. Tapi pasien ini sekarang sangat taat dan tidak berpikir untuk berhenti obat. Ya. Oke, ini salah satu ilustrasi kita pingin ya pasien-pasien yang datang kepada kita dengan kondisi early, kondisi baru sakit dengan full kapasitas, tetap kita bisa pelihara mereka. Jangan sampai menjadi ikan yang kering kerontang seperti yang di kanan ini. Baik, ini presentasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih.